pakai Google Form, kira-kira orang yang mau diet itu butuh apa sih gitu ya, sukanya makanan dietnya seperti apa, yang plain atau yang low kalori atau yang seperti apa, terus kemudian kalau harga kira-kira mereka ada di range berapa beraninya untuk satu porsi makan gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi nanti bisnis teman-teman tuh base-nya data gitu ya, data yang secara kecil-kecilan lah ya teman-teman ambil melalui Google Form. Atau teman-teman mengambil data dari data yang sudah ada. Misalnya ada banyak platform gitu ya, yang tidak usah yang berbayar, yang gratis aja kayak kata data atau apa ya. Platform-platform yang suka menjual, bukan menjual ya, tapi menampilkan data terkait customer behavior atau apapun gitu ya. Jadi clear ya, nanti presentasinya itu jadi tugas minggu depan untuk UTS, karena kebetulan saya harus ke Bondowoso dan situ Bondo hari Senin Selasa itu 2 hari bersama Unair gitu ya, dan profesor di teknik lingkungan ITS gitu ya sama Pak Edot. Jadi Senin kita tidak ada kelas, tapi teman-teman saya tugaskan untuk membuat presentasi PPT ide bisnis gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini teman-teman, ke kriteria model bisnis ya, atau model bisnis kanvas nanti. Sudah clear penjelasan untuk tugas yang nanti hari Senin? Sudah, Bu. Sip, yang lain gimana? Mana ini yang lain? Sudah, Presentasinya Bu. bisa bisa pakai Zoom di apa namanya? Di record gitu ya, atau teman-teman seperti iklan. Jadi presentasiin barangnya gitu kan, terus kemudian ada yang dubbing suara gitu. Tapping atau dubbing ya dibilang gitu. Jadi ada voice recorder, terus kemudian ada tulisan gitu ya, nanti running text tuh yang itu juga boleh gitu ya. Terserah inovasi teman-teman model presentasinya mau seperti apa, saya tidak membatasi gitu. Oke, kita masuk ke sini ya teman-teman. Saya langsung kebut aja. Kalau ini sudah paham ya, model bisnis menjelaskan tentang alasan bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan capture nilai. Nah, kenapa di sini menjadi penting? Sebentar saya tandain. Merah ya. Hal yang paling penting, karena kemarin ya, mengcapture nilai. Kalau kita niru gitu ya, oke lah masuk red market gitu kan, pasarnya niru banyak orang yang sudah terjun di situ. Tapi kita kehilangan nilai dari produk kita. Akhirnya apa? Akhirnya ditinggalin. Contohnya JDID yang paling lihat ya, kalau teman-teman tahu, ketika dia e-commerce gitu kan, waktu itu apalagi zaman COVID gitu ya, di awal 2019 2020 itu, eh, dia mau mirip niru Shopee sama Tokopedia dan Lazada, tapi dia fokus di produk elektronik gitu ya. Sehingga kemudian pangsa pasarnya nggak terlalu luas gitu. Dan dia tidak punya keunikan gitu ya, diskon, promo, dan lain-lain. Dan memang sistem pembelian penjualnya itu juga berbeda sama Tokopedia sama Shopee. Akhirnya apa? Akhirnya sampai sekarang dia berubah fungsi ya, kalau saya tidak salah per kemarin itu JDID sudah bukan lagi e-commerce gitu ya, tapi berubah jadi kirim paket atau apa ya? Coba dicek. Gitu. Nah, kalau ini sebuah model bisnis perlu memenuhi kriteria simple, relevan, secara intuisi mudah dimengerti. Tapi sebenarnya yang paling penting nanti di BMC gitu ya. Bagaimana manajemen strategik, nah, dan kewirausahaan untuk menjelaskan, mendesain, menantang, menciptakan poros dalam suatu bisnis. Intinya otak dari bisnis itulah ya. Jadi kalau bisnis sudah mau running, nah ini harus sudah bisa mengisi modal bisnis kanvas ini yang ke 9 ya, 9 dulu kalau 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9. Yang paling penting di mana? Di sini. Value proposition. Karena inilah yang akan membedakan model bisnis teman-teman dengan model bisnis yang lain gitu ya. Dan apa yang membuat orang lain apa ya teringat gitu ya sama brand.
teman-teman ketika ingin mencari suatu produk yang diingatnya produk atau brand teman-teman itu muncul di value proposition. Nanti di sini saya berikan pertanyaan gitu ya di setiap blog itu yang harus teman-teman jawab ketika teman-teman akan mengisi value proposition gitu. Yang pertama, value proposition, what problems need to be solved. Jadi di sini nih kamu mau ngasih nilai apa sih? Terus bisa ngapain? Misalnya Gojek gitu ya, transportasi mudah, cepat, hemat. Terus kemudian inovasi pengiriman makanan gitu ya, value proposition-nya. Terus kemudian apalagi inovasi perbankan digital gitu ya melalui GoPay gitu kan. Ditulis, Bu, boleh dalam satu perusahaan ada 3 atau 4 value proposition, boleh. Sepanjang value proposition itu memang diyakini kuat oleh si perusahaan tersebut atau si bisnis tersebut untuk bisa dijalankan beriringan, gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian dari blok yang ini semuanya sebenarnya harus diisi, tapi kadang ada beberapa mazhab yang menyebutkan bahwa kalau misalnya mau aktif di bisnis teknologi itu harus mengisi yang sebelah kiri. Kiri atau kanan ini ya? Sebelah sini nih. Nah, yang ini. Kalau mau masuk di jasa atau FMCG, isi yang sebelah kanan dulu. Tapi pada dasarnya semuanya memang harus diisi gitu ya. Gitu. Karena mungkin beda cara pandang saja ketika dia bisnisnya itu berbasis teknologi sama dia bisnisnya yang non teknologi, sektor jasa, manufaktur gitu atau perbankan misalnya. Apa berarti kalau keuangan gitu ya, finance gitu ya. Apalagi sih? Ini activities. What do we do with our resources? Ini ada penjelasannya nanti ya satu-satu gitu. Nah, yang perlu saya tekankan kalau key activities, key partner, activities sama resources teman-teman sudah paham gitu. Gampang kan mengertinya. Cuma mungkin yang susah di antara blok semua ini, yang revenue model. Revenue model itu bukan istilahnya apa ya? Bukan untung perusahaan yang kamu dapat dari mana, bukan. Tapi satu perusahaan gitu ya, dia punya satu value proposition misalnya atau 2 value proposition. Nah, dengan 2 value proposition tadi, dia bisa menghasilkan uang dari sektor lain nggak? Gitu. Contoh gampangnya, ketika teman-teman pergi ke mana? SeaWorld gitu ya di Jakarta, itu kan teman-teman bayar buat bayar karcisnya ya, masuk jalan-jalan lihat ikan, lihat pertunjukan lumba-lumba begitu ya dan lain-lain, 2 jam di sana. Habis itu teman-teman pulang, mau nyari pintu keluar. Nah, pintu keluarnya selalu diarahkan ke toko boneka. Ingat nggak? Dulu ya, sama pacarnya mungkin atau sama keluarganya gitu ya, ada toko boneka, lumba-lumba, terus ada gantungan kunci, ada tulisan di belakang mobil SeaWorld gitu ya. Nah, itu adalah revenue model, teman-teman. Jadi, mereka mengembangkan bisnis lain di dalam bisnisnya mereka, yang itu bisa menghasilkan uang dan untung. Gitu. Jadi, gampangnya revenue model itu ketika teman-teman bisnis, tapi teman-teman dapat cuan juga dari yang lain. Contoh gampangnya lagi. Kalau teman-teman bisnis jualan ini ya, notebook yang atau apa sih? Notebook kertas gitu yang ada sholat terus kemudian ada jadwalnya Senin sampai Selasa, terus ada agenda apa gitu ya, terus ada journaling di situ gitu kan. Nah, teman-teman kan jualan si binder itu tadi, si notebook itu tadi, tapi kemudian teman-teman memaketkan kalau mau tambah pensil boleh, tapi jadi nambah segini uangnya. Nah, si pensil itu adalah revenue model gitu ya. Atau kalau mau tambah gembok gitu ya, gembok kecil di notebooknya, itulah revenue model. Jadi bisnis lain yang juga menghasilkan untung gitu ya. Nah, yang paling susah dari semuanya ya membuat ide itu tadi gitu ya. Nih. Bagaimana cara membuat ide kanvas atau membuat bisnis model kanvas ya harus diisi satu-satu ya. Teman-teman juga mungkin ada yang sudah pernah ya ikut sekolah kepemimpinan atau sekolah kewirausahaan.
Tapi yang paling gampang, nah ini dia. Kita jelaskan satu-satu ya. Customer segment, value proposition, channels, customer relationship, dan revenue stream, dan ada 4 lagi, key resources, activity, sama cipta sama cost structure. Nah ini. Ini ada beberapa pertanyaan, jadi silakan ketika teman-teman mau mengisi customer segment di bisnis teman-teman, teman-teman harus bisa menjawab ini. Jadi untuk siapa menciptakan nilai? Oh, poin 1 gitu ya, berarti itu jadi customer segmentnya. Mau ngambil market apa? Kemarin ada di kelas ini atau kelas yang satunya ya, saya lupa. B2B, Bu. Saya mau B2B, tidak mau B2C. Oh, tidak apa-apa. Saya mau B2C, Bu. Kan model bisnis sekarang udah banyak yang B2C gitu ya. Owner-owner pada jualan langsung ke customer gitu ya. Orang jualan di TikTok langsung jualan skincare langsung yang beli customernya. Gitu. Tapi ingat ya kan ada mata rantai yang hilang. Itulah yang membuat kemarin gaduh ya yang rame di media. Gitu. Nah, terus kemudian kenapa penting mendeskripsikan ini, di mana mereka tinggal, usia mereka gitu ya. Karena itu melihat karakteristik customer, teman-teman. Penting sekali, apalagi ada di industri FMCG yang fast gitu ya, cepat sekali berubahnya. Jadi teman-teman harus paham kenapa produk A itu laku di tempat A, B, C gitu ya. Tapi tidak laku di tempat D, E, F. Karena ternyata karakter masyarakatnya berbeda begitu ya. Tipologi masyarakatnya, demografi masyarakatnya juga itu berbeda. Itu sangat berpengaruh. Buktinya sudah terbukti kemarin ketika COVID gitu ya, beberapa perusahaan besar di beberapa negara, kalau kita lihat, kalau kita ngomongin skala besar begitu ya, Thailand misalnya, Vietnam dan Indonesia itu berbeda. Sebut satu perusahaan, misalnya apa ya, yang multinasional company, Sinarmas misalnya, atau Unilever gitu. Itu terjadi fluktuatif customer yang beragam gitu ya, dari segi penjualannya ketika COVID. Ya, karena tadi behaviornya mereka berbeda. Gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada types of customer segment. Ini bisa teman-teman apa ya, jadikan checklist gitu loh, jadikan masuk ke dalam customer segment teman-teman gitu ya. Mau tipe yang mass market gitu kan, terus barangnya luxury item atau enggak, karena jelas beda. Kemarin saya sudah jelaskan kan, barang-barang yang untuk luxury items itu beberapa teman-teman juga ada yang betul gitu ya, bisa dibeli sama orang kalangan tertentu sesuai dengan target market, lalu kemudian dia biasanya membentuk sistem gitu ya, terus kemudian apalagi kemarin ada komunitasnya, terus ada after sales-nya gitu ya. Jadi itu yang harus dipikirkan ketika customer segment teman-teman adalah barang orang yang mencari barang-barang yang sifatnya luxury gitu ya, luxury item. Sama ya, diversified market sama multi-site market. Misalnya ini contohnya Amazon gitu kan, terus ada credit card. Jadi barang itu teman-teman, ketika sudah nyampe ke tangan teman-teman dan teman-teman mau membeli, berarti teman-teman memang customer segment dari barang itu. Memang teman-teman disasar untuk membeli barang itu. Oleh siapa? Oleh si pembuatnya. Biasanya ya, again ya, kalau di perusahaan divisi marketing biasanya brand gitu ya, yang membuat orang jadi punya pikiran ingin membeli suatu barang gitu. Bahkan nyebut barang lain dengan barang itu gitu ya. Contohnya, ya beli aqua gitu ya, bukan beli air mineral, tapi beli aqua. Itu kan brand yang sudah melekat di ini masyarakat gitu ya, di pikiran masyarakat gitu. Clear ya customer segment teman-teman. Jadi benar-benar fokus pada orang. Makanya ini butuh riset untuk menciptakan customer segment ini, untuk membuat satu produk. Kamu mau bikin produk catering diet atau mau bikin, kemarin pas COVID itu rame-rame apa, tanam-tanam gitu ya, media tanam, gunting tanam dan lain-lain. Itu teman-teman harus bisa mendeskripsikan dulu siapa yang mau beli. Karena sebagus apapun ide nanti teman-teman keluarkan gitu ya, kalau misalnya gagal mendeskripsikan customer segment, walaupun ide itu sudah canggih sekali, bagus, inovatif gitu ya, itu tidak ada maknanya gitu ya, meaningless. Meaningless ketika apa? Ketika teman-teman gagal mendeskripsikan si customer segment. Jadi yang paling penting itu teman-teman paham, makanya dibilang
jantung gitu ya. Paham siapa yang mau beli. Karena percuma barangnya udah ada tapi nggak ada yang beli gitu ya. Unik sih, inovatif sih gitu ya. Tapi ternyata untuk pasar Indonesia belum masuk, belum belum mau orang-orang beralih ke situ misalnya. Toh tipenya memang orang masyarakat Indonesia begitu ya, masih menggunakan A, B, C yang sifatnya misalnya masih tradisional misalnya gitu ya. Jadi penting sekali untuk bisa mendeskripsikan si customer segment. Nah, kemudian ini yang penting nomor dua selanjutnya adalah value proposition. Gitu. Manfaat yang ditawarkan organisasi kepada segmen yang dilayani. Atau menentukan segmen pelanggan yang dipilih atau sebaliknya. Namanya value proposition ya, pasti dia value, dia nilai, dia pembeda ya, value. Pembeda antara produkmu dengan yang lain. Makanya checklistnya seperti ini gitu ya. Apa value yang ditawarkan kepada pelanggan, apa masalah pelanggan yang bisa kita atasi gitu ya, apa keunggulan kompetitif perusahaan. Kayak nanti di belakang saya tampilkan BMC-nya Gojek itu ada punya beberapa dia ya value proposition dan itu nggak apa-apa begitu. Bu, ketika baru mau mulai perusahaan saya mau satu aja value proposition-nya gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Sepanjang teman-teman yakin bisa mewujudkan si value proposition ini ke dalam produk yang ingin teman-teman tawarkan kepada customer gitu ya. Terus kemudian selanjutnya apa masalah pelanggan yang bisa kita atasi? Nah, ini adalah bagian dari problem solve. Makanya ketika kemarin perumusan ide bisnis begitu ya, teman-teman mencari gap masalah antara kondisi existing dengan kondisi ideal gitu ya. Pasti ada gap masalah yang di dalam itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian bisa menjadikan produk teman-teman lebih punya nilai gitu. Kayak Gojek gitu ya. Masalah pelanggan yang bisa kita atasi, kemacetan gitu ya dan terlalu lama di kendaraan umum misalnya begitu ya. Dan juga tarif yang lumayan mahal kalau pakai ojek pangkalan misalnya karena tidak pernah ada ketetapan harga. Itu harus terdeskripsikan gitu ya. Apa kebutuhan pelanggan? Apa keunggulan kompetitif perusahaan? Sama ya. Kebutuhan pelanggan yang mana yang bisa kita puaskan? Nah, ini juga. Jadi kira-kira kalian ingin men-solve masalah tadi dan kemudian memberikan suatu inovasi di kebutuhan si pelanggan yang bisa teman-teman guide gitu ya, reach. Apa bundle produk atau jasa yang kita tawarkan kepada setiap segmen pelanggan? Di sini saya coba mau memberikan contoh nih ya. Kadang beberapa perusahaan juga bisa berubah value proposition-nya teman-teman. Kalau teman-teman ingat dulu, saya kayak pernah cerita kan ya di kelas ini ya. Downy ketika dia launching pertama kali, apa yang dia tanamkan ke customer, parfum mewah dari Perancis gitu ya. Terus ada gambar bule, ada orang luar gitu ya, pakai jas putih, terus dia pakai kacamata lab, pakai pipet-pipet lab dan botol-botol lab gitu ya. Seolah-olah dia sedang meracik parfum mewah gitu kan. Lalu kemudian Downy dengan PD-nya waktu itu melaunchingkan produknya di Indonesia. Bentuknya itu kalau saya nggak salah itu jerigen-jerigen besar gitu ya. Besar sekali, botolan kayak gini mungkin ya. Nah, kayak gitulah ya. Botolan terus kemudian mahal, harganya 60, 50 ke atas lah per satu pewangi itu. Tapi kemudian ternyata lama-lama produk yang seperti itu gitu ya, itu ternyata nggak masuk sama behavior orang Indonesia. Orang Indonesia tuh masih yang kebanyakan gitu ya, kebanyakan orang Indonesia yang penting bisa beli sabunnya gitu, yang penting bisa beli eh, deterjennya. Pewangi nggak masalah karena tanpa pewangi pun nggak apa-apa gitu ya. Culture kita begitu. Hingga akhirnya Downy menganalisis gitu ya. Kok penjualannya nggak naik-naik gitu ya? Kok eh, apa ya nggak naik, kok sedikit gitu ya lakunya. Terus kemudian mereka bertransformasi hingga kemudian mereka merubah produk mereka ke dalam namanya diversifikasi produk ke dalam renceng. Tahu kan ya sekarang ada Downy renceng yang teman-teman kosan bisa menikmati itu 1000-an, harganya lumayan murah gitu kan.
Itu untuk apa? Itu untuk menjawab kebutuhan pelanggan dan bundle produk jasa yang kita tawarkan kepada setiap segmen pelanggan. Karena kalau diisi botol doang nggak masuk. Biaya produksi, biaya buat botol itu kan dibuat ya, walaupun maklon mungkin bisa aja maklon, tapi kan tetap dia bayar gitu kan harga botolnya. Nah itu nggak nutup dengan biaya operasional perusahaan, hingga akhirnya dia buat si produknya jadi saset gitu kan. Kemudian value propositionnya juga sedikit bergeser, walaupun mereka tetap bilang bahwa ini parfum kualitas dunia begitu ya, tapi tidak kemewahan itu tidak ditonjolkan lagi gitu, karena kalau mewah nggak mungkin rencengan kan, logikanya gitu ya. Gitu. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung present juga boleh ya teman-teman sambil saya berbicara gitu. Kemudian yang ketiga ada channels. Kalau channels ini eh, cara perusahaan untuk apa ya, ketemu atau berinteraksi dengan pelanggan itu lewat mana gitu ya. Ini bisa lewat sales, bisa lewat web gitu ya, atau langsung story-nya atau lewat partner gitu kan. Penting untuk apa? Untuk tahu kira-kira sekarang ini produknya sudah bagus atau harus berinovasi gitu ya. Jangan-jangan salah masuk kayak BlackBerry kemarin. BlackBerry salah masuk, hilang langsung ya. Padahal dia pelopor waktu itu di zamannya ya, QWERTY. Tapi telat sedikit masuk, langsung nggak punya pelanggan lagi ya, pelanggan setianya langsung hilang. Jadi channel ini merupakan yang paling penting. Itulah kenapa di beberapa, kalau saya lihat ya, industri sektor jasa, terutama perbankan, dia pasti punya yang namanya private, apa istilahnya, private sales gitu ya. Mbak-mbak yang kalau tabunganmu di atas 100 juta gitu ya, itu pasti ada yang sering nawarin, ada yang sering ke rumah gitu ya, apalagi kalau udah MM-an gitu ya, mesti ditawarin datang ke rumah. Bu mau nambahkah hutangnya gitu ya, Bu mau tambahkah modalnya gitu kan. Nah itu namanya salah satu apa ya, membangun, nanti sih ada di belakang ya, customer relationship gitu kan, membangun hubungan komunikasi dengan si pelanggan gitu. Dan biasanya kalau dia perusahaannya sudah bagus, itu ada customer service yang dia bisa melayani keluhan pelanggan 24 jam gitu ya, non-stop. Itu biasanya kalau dia sudah well established, kita harus punya apa namanya, sales tadi gitu ya, atau customer service tadi. Nanti bisa dilihat channel mana yang bekerja paling baik, channel mana yang paling efisien dalam pembiayaan, bagaimana kita mengintegrasikan value dengan kebiasaan pelanggan. Nah, ini biasanya jadi checklist kalau kamu kerja nanti di perusahaan gitu ya, entah itu sektor perbankan, sektor FMCG, semuanya sama. Biasanya dia ingin melihat bagaimana menganalisis begitu ya, kira-kira ini teman-teman cocoknya ada di mana begitu ya. Sebentar. Nah, lalu kemudian sampai sini clear teman-teman. Iya, Lanjut. Bu. Kemudian ada ini customer relationship. Nah, sorry ya, yang saya jelasin tadi ke sini ya, masuknya. Harus punya hubungan yang bisa di-maintain. Tadi contohnya dengan memberikan after sales ya, bahasa kalian itu kemarin, atau memberikan tadi ada pelayan yang memang dia khusus melayani nasabah dengan nominal saldo tertentu gitu kan, yang membuat si nasabah tadi menjadi semakin engage dan tidak melarikan uangnya dari si bank itu gitu ya. Itu jadi harus di-maintain. Kenapa? Karena kadang-kadang teman-teman, apalagi sektor perbankan ya, ketika dia dikecewakan gitu ya, si pemilik modal, misalnya dia punya uang puluhan M, terus kecewa sama pelayanan servis satu bank gitu ya, dia bisa dengan gampang menarik uangnya dan pindahkan uangnya ke bank lain. Nah itu yang nggak dimauin sama si bank. Kenapa? Nanti hilang sumber perputaran uangnya itu. Kalau dia langsung narik 10 M gitu ya, pindah ke bank lain, nah itu akan hilang nanti apa, uangnya gitu ya di bank itu. Jadi makanya tipe relationship-nya harus dikerjakan gitu ya. Ini contohnya tadi ya, personal assistant gitu kan. Atau tadi pakai otomat
automated service gitu ya. Itu jadi salah satu cara untuk engage dengan si konsumen gitu. Kemudian selanjutnya ini ada yang tadi ya revenue stream gitu kan. Ini bisa bentuknya asset sale, usage fee, subscription fee gitu. Lending, renting, leasing bisa juga gitu ya. Advertising juga bisa. Jadi ketika kamu bikin web gitu ya, usahamu misalnya apa? Jual beli motor di web gitu ya. Nah, terus kamu dapat uang dari mana ya? Dari advertising di webnya tadi. Kalau kayak YouTube gitu dapat apa? Subscribe atau iklan dari si YouTube gitu. Ya, bagaimana perusahaan menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan, gitu kan? Ujung-ujungnya kemana? Ya, profit, gitu ya. Tambahan uang dari mana si perusahaan itu, gitu ya? Ini, ya, tambahan uang. Itulah revenue stream ya. Jadi kalau bingung, bukan cuma untung ya. Kalau untung itu bukan revenue stream. Revenue streamnya apa? Laba per tahun gitu. Enggak, itu bukan. Itu memang kalau untung ya untung gitu kan. Kalau revenue stream, revenue stream. Kemudian key resources yang keenam, key resources itu apa? Sumber daya, namanya resources ya, sumber daya kunci yang bisa dijadikan acuan dalam memenuhi kebutuhan bisnis teman-teman gitu ya. Kalau di sini bahasa dia memenuhi value proposition yang telah ditetapkan. Jadi kalau teman-teman bisnisnya apa misalnya bengkel mobil otomatis gitu ya bisa dipanggil. Berarti apa key resources-nya itu tukang ban gitu ya, tukang oli gitu kan, apalagi biasanya tukang aki gitu ya, tempat aki yang besar, distributor gitu kan, itu jadi key resources. Makanya di sini bisa dibilang dia ada physical asset, ada intellectual resource, human resource juga termasuk apa namanya key resources gitu ya. Bagaimana teman-teman memberdayakan sumber daya, gitu. Ya kan? Ketika suatu perusahaan atau company diisi oleh resources yang bagus ya, orang-orangnya itu kan akan menghasilkan feedback positif untuk perusahaan daripada ketika orang-orang pengisi perusahaan tadi adalah orang-orang yang misalnya kurang cakap, dia kurang paham sama job desk-nya, dia tidak pernah mencapai KPI misalnya, itu akan jadi feedback negatif ya, sehingga perlu sekali untuk mengetahui atau memberdayakan human resource. Makanya saya selalu sarankan kalau teman-teman mau ngelamar kerja tuh kemarin ya ada anak fisika cerita suami saya itu melamar di suami saya gitu di perusahaan dia gitu. Dan yang jadi menarik adalah bukan anak itu sih ya. Tapi ini saya saran ke teman-teman kalau ketika mau ngelamar kerja coba tanya kira-kira saya bisa berkembang di perusahaan ini di mana Pak? Apakah ada pelatihan yang selalu diberikan untuk karyawan gitu ya? Apakah ada sertifikasi yang akan diberikan cuma-cuma oleh perusahaan? Nah, teman-teman pilih perusahaan yang memberikan seperti itu gitu ya. Lalu kemudian key activities, namanya key activities berarti aktivitas kunci gitu ya yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan model bisnis gitu. Untuk ngapain? Untuk value proposition tadi ya. Contohnya apa? Bikin produksi atau mendesain gitu ya. Aktivitas kunci apa? Kalau bisnisnya tadi kayak sayuran segar di pasar gitu ya, terus kemudian hari itu dibuat hari itu dijual hari itu, jadi benar-benar menjaga kualitas dari si barang itu tadi gitu kan. Apa aktivitas kunci yang diperlukan untuk distribution channel, untuk customer relationship, untuk revenue stream. Makanya dia biasanya terdiri dari beberapa poin, nggak cuma satu poin gitu, yang aktivitas ini gitu ya. Nah ini nanti kalau teman-teman setelah yang hari Senin saya berikan tugas ini ya, untuk nanti kita sama-sama di kelas membuat model bisnis kanvas dari setiap judul gitu ya.
Terus kemudian key partner. Key partner namanya partner ya, partner, jaringan, networking, jejaring, mitra gitu ya, untuk menjalankan model bisnis teman-teman. Gitu. Kira-kira siapa partner utama kita? Supplier nih ya. Supplier kita tuh siapa, terus kemudian resourcesnya kita dari mana tadi ya, sehingga kita mudah ketika mau menjalankan bisnis, ketika sudah running kita nggak kehilangan satu supplier misalnya nggak bingung, jadi kita punya penetapan 2 atau 3 gitu ya, supplier, partner, sama resources gitu. Nah ini contoh di sebelah sini, types of key partner, optimization and economy of scale kalau dia besar begitu ya, terus kemudian reduction of risk and uncertainty. Ini kalau misalnya teman-teman memberikan apa, aduh saya lupa mau ngomong apa nih ya, anak saya berisik sekali. Key partner, jadi intinya teman-teman harus punya partner untuk model bisnis lah ya, kira-kira siapa, distributor apa, distributor kuncinya siapa gitu, suppliernya siapa gitu kan. Kemudian cost structure, kalau cost structure nah ini yang paling krusial juga begitu kan, karena ini ngomongin biaya, kebanyakan perusahaan baru itu kolaps karena tidak mampu mendeskripsikan ini. Saya pernah bilang ya di kelas bahwa kebanyakan perusahaan jatuh itu karena dia gagal mendeskripsikan untung di awal. Kenapa? Karena CEO tuh butuh makan, butuh digaji. CEO tuh teman-teman misalnya ya, meng-create bisnis diet. Teman-teman lupa, teman-teman kan kemarin survei, teman-teman kemarin nyari key resources, nyari key supplier itu kan pakai motor gitu ya, pakai bensin. Kamu nggak hitung bensinmu itu gitu ya. Jadi yang untung 1 bulan pertama itu bukan untung, tapi itu sebenarnya cost, hidden cost gitu ya, cost yang tidak terlihat yang sebenarnya harusnya dibayarkan ke tadi teman-teman. Jadi sebenarnya belum untung kalau untuk di 1, 2 bulan, 3 bulan pertama. Maka pentingnya nanti di pertemuan selanjutnya gitu ya, kita bisa mencari break even point gitu ya, kondisi bisnis teman-teman ketika tidak untung tidak rugi. Nah biasanya kalau kayak tadi gitu ya, teman-teman dari fisika ITS atau dari kimia ITS mau masuk ke industri FMCG gitu ya, switch industri gitu kan, teman-teman minimal banget harus paham break even point itu apa dalam bisnis gitu ya, karena itu jadi sebuah apa ya, basic knowledge yang harus teman-teman tahu gitu ya. Nah sama di bagian cost ini, break even point itu menjadi penting untuk teman-teman ketahui bagaimana ketika perusahaan bermodal X juta lalu kemudian menjual sekian produk dan break even point di berapa bulan misalnya, atau bisa jadi break even point-nya bentuknya buah, kamu break even point ketika berhasil menjual sekian buah gitu ya, sekian biji, sekian produk gitu ya. Nah, sekian produk itu biasanya kalau di tim marketing dia breakdown lagi nanti menjadi berapa bulan gitu ya. Kamu break even point 100 buah ketika berhasil menjual 100 buah ban mobil. Nah, 100 buah ban mobil itu sama orang marketing di breakdown. Oke, 100 buah itu harus bisa selesai dalam 10 bulan. Berarti 1 bulan harus menjual misalnya berapa? 10 buah. Nah, 10 buah lalu kemudian didropkan ke divisi sales, bagaimana caranya gitu ya. Saya nggak mau tahu misalnya. 1 bulan harus menjual 10 mobil. 10 mobil, sorry, 10 ban. Nah, itu divisi sales nanti yang melakukan kegiatan di bawah gitu ya. Tapi yang menentukan semuanya otaknya itu di divisi marketing biasanya. Nah, terus saya baru ingat, cost structure juga penting again untuk teman-teman amati, karena biasanya modal bisnis pertama itu butuh yang namanya analisis bisnis. Jadi hutang itu boleh ya, asal tidak membuat si bisnisnya negatif. Jadi butuh hitung-hitungan SMK gitu. Gitu ya. Nah, terus kemudian apa ini?
epicenter of business model innovation. Nah, jadi yang paling penting ini ya, kalau dia bilang ada 5 epicenter of business model: resources driven, offer driven, customer driven, finance driven, and multiple driven. Terkadang inovasi bisnis muncul dari beberapa epicenter. Nah, ini contohnya begitu ya. Siapa yang membuat bisnis itu menjadi lebih terdrive gitu ya. Resources yang mendrive bisnis tadi, makanya titiknya dari titik ke sebelah kanan. Atau inovasinya tuh dimulai dari mana? Dari tengah. Tadi value proposition namanya value ya, berarti inovasi ke kanan dan ke bawah begitu ya. Overdriven istilah dalam bisnisnya gitu ya. Create new value proposition that affect other business model building blocks gitu ya dalam sini. Jadi dia memang berdasarkan perubahan atau pergeseran value proposition-nya. Atau customer driven di sebelah kanan. Kebanyakan kan sekarang model inovasi itu berdasarkan ini ya, customer driven. Kemarin siapa yang bilang tuh? Langsung di kelas ini ya, market push sama market pull gitu. Betul ya. Jadi memang banyak inovasi produk, inovasi teknologi yang berdasarkan riset market gitu ya. Karena again tadi kalau sudah capek-capek dibuat teknologi inovasinya tapi ternyata tidak bisa jadi satu produk, ya sudah, berarti nggak bisa jadi barang. Terus kemudian ada juga istilah lain gitu ya, finance driven gitu kan. Innovation driven by new revenue stream, pricing mechanism, or reduce cost structure that affect other business model building blocks. Jadi dari bawah ke atas gitu ya kalau yang finance driven. Terus kemudian ada multiple epicenter driven juga. Innovation driven by multiple epicenter, dari titik kanan ke tengah, kiri ke tengah, tengah ke bawah. Ini hanya istilah-istilah dalam bisnis ya, teman-teman. Nah, ini contohnya, nanti teman-teman ini aja deh yang gampang. Membuat model bisnis ini gitu ya, Facebook misalnya. Ada satu, connect with your friends, discover and learn, express yourself, satu blog lagi, reach, relevant, social contact, engagement, satu blog gitu ya. Bu, saya nggak mau banyak ini, mau satu-satu aja. Connect with your friends, misalnya, terus kemudian social contact, sama personalized and social experience, misalnya gitu, boleh juga. Jadi terserah teman-teman nanti membentuk model bisnis kantornya seperti apa, tapi harus dibuat dalam 9 blok ini gitu ya, teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini contohnya di MC-nya FIFA ya, waktu 2010 kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nanti saya berikan PPT-nya ya, kalau tidak ada. Nah, silakan nanti teman-teman membuat bisnis model kanvasnya gitu ya. Nanti tapi kalau yang untuk besok hanya presentasi ide bisnisnya aja gitu. Cukup, teman-teman? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan dan teman-teman cukup paham gitu ya, saya tutup ya pertemuan hari ini, dan jangan lupa nanti serahkan link presentasinya di hari apa yang kemarin saya bilang, Rabu atau Kamis. Ya, terima kasih banyak dan selamat bermalam minggu. Happy nice weekend teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.